Ya, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, kemarin kita kan sudah belajar mengenai individu dan kelompok sosial. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai lembaga sosial. Sebelum kalian lebih lanjut, maka kalian terlebih dahulu membaca lembaga sosial di halaman 68. Ibu akan mengasih waktu 5 menit kalian untuk membaca. Ya, sudah selesai anak-anak. Ibu akan menjelaskan mengenai lembaga sosial terlebih dahulu ya. Nah, ini lihat. Lembaga sosial yang pertama adalah pengertiannya. Menurut para sosiolog, lembaga sosial adalah, ini menurut Paul Houghton dan Han ya, bahwa lembaga sosial adalah sistem norma-norma sosial dan hubungan yang menyatukan nilai dan prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi di sini bahwa lembaga sosial adalah suatu norma sosial di mana itu menyatukan nilai-nilai dari prosedur tertentu, di mana keadaan itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersendiri. Nah, kemudian kita sebut ya. Nah, kemudian menurut Peter Alberger bahwa lembaga sosial adalah suatu prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh pola tertentu dan dipaksa bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, jadi bahwa lembaga sosial adalah di mana suatu kegiatan atau prosedur itu ditekan oleh pola tertentu dan di mana itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat tertentu atau sesuai dengan keinginan masyarakat. Itu adalah pengertian lembaga sosial. Jadi kita simpulkan bahwa lembaga sosial adalah jadi di sini lembaga sosial adalah wadah dalam kehidupan sehari-hari untuk sesuai dengan keinginan masyarakat begitu. Kemudian anak-anak, selanjutnya kita belajar mengenai proses pertumbuhan lembaga sosial. Jadi di sini proses pertumbuhan lembaga sosial itu dibagi dua, yaitu secara tidak terencana dan yang kedua adalah secara terencana. Nah, bahwa proses pertumbuhan lembaga sosial secara tidak terencana itu di mana itu dilakukan secara bertahap atau berangsur-angsur. Contohnya adalah dalam kegiatan ekonomi, barter. Itu kan dahulu kala kita kan barter. Kemudian secara berjalan dengan kemudian itu kita menganggap bahwa barter itu tidak efisien. Maka sekarang sudah menggunakan dengan uang gitu. Kemudian yang kedua adalah secara terencana. Jadi di sini lembaga sosial itu dilakukan secara terencana agar secara matang dalam pembuatan lembaga sosial begitu. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik lembaga sosial. Oh iya anak-anak, sebelum melanjutkan dulu kita absen dulu ya, ibu sampai lupa. Ya, Pertama Cynthia Reti, Laili, Nukman. Oh ya, semuanya hadir. Nah, oke, kita lanjutkan pelajaran selanjutnya. Yaitu yang ketiga adalah karakteristik lembaga sosial. Bahwa karakteristik lembaga sosial itu dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah bahwa lembaga sosial itu memiliki simbol. Jadi lembaga sosial itu memiliki identitas atau ciri. Ketika dilihat masyarakat, maka dia itu memiliki ciri, yaitu simbol tertentu. Contohnya lembaga hukum itu kan mempunyai simbol seorang wanita yang memegang neraca ya. Terus yang kedua adalah mempunyai tata tertib. Kenapa lembaga sosial itu mempunyai tata tertib? Yaitu
agar suatu lembaga sosial itu berjalan sesuai aturan yang ada, begitu. Kemudian yang ketiga adalah usianya lebih lama. Jadi di sini usia dari lembaga sosial itu sendiri usianya lebih lama dibandingkan dengan orang yang melakukannya atau orang yang dalam lembaga sosial itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah memiliki alat kelengkapan. Jadi di sini lembaga sosial itu memiliki alat kelengkapan untuk penunjang lembaga sosial itu sendiri. Contohnya adalah lembaga pendidikan, bahwa lembaga pendidikan itu memiliki alat kelengkapan. Salah satu contohnya adalah buku, yaitu. Kemudian selanjutnya adalah memiliki ideologi, bahwa setiap lembaga sosial pasti itu memiliki ideologi, yaitu sebagai pandangan atau berpikir ke depan bagi anggota lembaga sosial itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki kekebalan yang tidak gampang lenyap. Jadi di sini karakteristik lembaga sosial itu bahwa kekebalannya itu tidak gampang lenyap karena dia itu usianya lebih lama sehingga dia tidak gampang atau tidak mudah untuk lenyap dengan begitu mudahnya. Kemudian fungsi lembaga sosial, bahwa lembaga sosial di sini mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Bahwa fungsi manifest adalah fungsi yang secara nyata atau diharapkan oleh masyarakat itu sendiri. Salah satu contohnya adalah bahwa lembaga ekonomi itu kan mempunyai fungsi manifest, yaitu bahwa lembaga ekonomi mengatur produksi, distribusi dan konsumsi. Kemudian fungsi lembaga sosial laten, yaitu bahwa lembaga sosial itu sendiri fungsinya itu tidak nyata atau abstrak atau yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah lembaga keluarga. Lembaga keluarga itu pasti memiliki fungsi manifest dan laten. Adapun fungsi keluarga dalam laten yaitu bahwa mungkin anak-anak bisa menjawab. Bisa? Benar. Oh iya, kamu. Iya, benar. Oke, selanjutnya adalah jenis lembaga sosial. Adapun jenis-jenis lembaga sosial itu pertama adalah lembaga keluarga, kemudian lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, dan yang terakhir adalah lembaga agama. Nah, itu adalah pelajaran mengenai lembaga sosial. Kemudian mungkin anak-anak ada yang belum paham mengenai materi mengenai lembaga sosial, bisa ditanyakan oleh ibu. Ada yang bertanya? Oh, tidak ada, udah paham ya semuanya ya? Ya. Kemudian untuk minggu depan silahkan anak-anak mempelajari mengenai ragam gejala sosial dalam masyarakat. Minggu depan jangan lupa belajar tentang itu ya. Nanti ibu akan mengetes satu persatu tentang materi tersebut. Nah, itu. Baik anak-anak, ibu rasa materi kali ini sudah cukup. Mungkin mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan kalau ibu mengajar.